刚才多谢师父解围，就无法守护重要之人，绝不会止步于此。增益其所不能。可我的愿和我的债，问你，你可会死？你怎知传闻死咒是Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan spoiler untuk Babang Wanglin nih. Hehe. Udah pada kepo kan dengan kelanjutan spoilernya? Berdasarkan komen yang terakhir, Mimin juga kepo nih. Karena berdasarkan part terakhir spoiler yang kita sudah lihat, patung dari ukiran Wanglin itu sungguh unik. Jadi Wanglin menggunakan binatang-binatang laut iblis yang pernah dia temui di masa lalu untuk dibuat menjadi patung ukiran. Alhasil itu membuat orang-orang yang menyaksikannya merasa cukup unik. Tetapi sialnya di suatu malam ada dua orang penyusup yang mencoba membobol tokonya Wanglin. Wanglin menyadari hal itu, dia langsung menghadang kedua orang tersebut dan pergi dengan aura yang menyeramkan. Wah, untungnya Wanglin sudah baik hati guys. Jadi dia cuma menghempaskan kedua orang tersebut dan keluar dari tokonya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, kita time skip buat 6 tahun kemudian. Di sini Wanglin yang sedang bersantai di sebuah restoran menikmati anggur. Dalam matahari itu muncul seorang pria tua yang mukanya babak belur, berpakaian seperti pengemis. Wanglin terkejut. Dia jelas sekali mengingat kalau pria tua tersebut merupakan pria tua yang menipu dia untuk dibelikan makanan sekitar 6 tahun yang lalu guys. Ketemu lagi nih si penipu nih. Sialnya di sana cuman ada satu tempat kosong, yaitu tempatnya Wanglin. Akhirnya dia segera duduk di sana guys. Membuat sang pelayan dan pemilik toko terkejut. Mereka kesal langsung menghampirinya ingin mengusirnya secara paksa. Melihat hal itu, si Wanglin malah menghentikan para penjaga toko. Dia menjelaskan kalau senior tua ini adalah temannya. Barulah sang pelayan dan pemilik toko terkejut. Tapi walaupun mereka kesal, mereka segera menjauh dari mejanya Wanglin. Pak tua itu terkejut guys ketika mendengar Wanglin yang menyatakan kalau dia adalah temannya. Tapi ketika dia melihat wajahnya Wanglin, dirinya pun langsung terkejut. Karena dia bisa mengingat jelas, Wanglin adalah anak muda 6 tahun yang lalu yang sudah dia tipu. Itu langsung membuat Wanglin tertawa keras dong. Tidak menyangka ya, 6 tahun sudah berlalu, tetapi penampilan Pak Tua ini tidak kunjung berubah. Tapi di sisi lain, si Pak Tua tidak menyangka Wanglin sekarang menjadi seperti orang biasa aja nih. Soalnya dari sekian banyak kultivator ranah pembentukan roh, baru kali ini dia melihat si Wanglin yang bisa menjadi manusia biasa dalam kurun waktu 6 tahun. Jadi kalau 6 tahun lalu Wanglin masih kelihatan memiliki aura praktisi guys, tapi sekarang Wanglin berhasil menutupinya. Sang pria tua terus mengatakan kalau Wanglin bisa membentuk domain, maka dia bisa menerobos ke tahap formasi jiwa. Wanglin tentu terkejut, penasaran apa yang disebut juga sebagai domain. Tapi Pak Tua itu tidak mau memberitahukannya guys, dengan alasan dia lapar. Ini nipu template-nya sama nih, nggak berubah-ubah. Minta makanan mulu, sama kayak 6 tahun yang lalu. 刚才多谢师父解围，就无法守护重要之人，绝不会止步于此。 Tapi kali ini Wanglin pintar. Dia langsung berpamitan dan segera kembali ke rumah. Singkat cerita, dia pun sampai di rumah yang ternyata Pak Tua itu terus mengikuti dia. Dia bahkan masuk ke dalam tokonya Wanglin dan melihat-lihat ukiran buatannya. Nah, sebenarnya Pak Tua ini seorang praktisi guys. Dia bahkan mengenal monster-monster laut iblis yang dijadikan ukiran sama si Wanglin. Gak lama dari itu, pria tua berkonsentrasi memancarkan energi spiritual yang sungguh besar. Dia membuat bagian dalam rumah Wanglin memancarkan tekanan yang sungguh besar.
Tapi nggak ada barang satupun yang di sana itu rusak. Ditambah di luar rumahnya Wang Lin itu kayak normal-normal aja guys, tidak terjadi apapun. Sang pria tua menjelaskan inilah yang disebut sebagai domain. Jadi rumah ini sudah dia jadikan sebagai domain. Domain itu kayak wilayah yang bisa kita kendalikan gitu guys. Nah, di sini dia bisa mengendalikan energi spiritual seseorang yang berada di domain wilayahnya. Tubuhnya Wang Lin menjadi dingin. Tangannya gemetaran merasakan gelisah. Tapi Wang Lin juga penasaran. Soalnya dari semua kultivator formasi jiwa yang pernah dia temui, nggak ada seorang pun yang menggunakan domain seperti ini. Yang ternyata guys, ternyata Pak Tua ini dulu berada di ranah transformasi jiwa. Dan dia menurunkan ranahnya sampai ke formasi jiwa. Jadi memang seseorang kultivator harus mencapai ranah yang lebih tinggi dari formasi jiwa dulu baru bisa menggunakan domain dengan lebih bagus. Pak Tua itu meminta bayaran karena sudah memberikan banyak informasi kepada Wang Lin. Dan dia ingin Wang Lin mengukirkan 100 patung tingkat tinggi berbentuk dirinya. Sayangnya Wang Lin beralasan kultivasi dia masih tidak cukup. Alhasil si Pak Tua menarik tangannya Wang Lin dan dia teleportasikan ke tempatnya sungguh jauh dalam sekejap waktu. Membuat Wang Lin terkejut. Pada saat dia memeriksa di sekitarnya, kemungkinan mereka sudah berteleport sekitar 100.000 kilometer dari kota guys. Buset, ini Pak Tua kuat banget ternyata. Padahal Wang Lin dengan kemampuannya sekarang itu baru bisa teleportasi 1000 kilometer. Yang berarti Pak Tua ini 100 kali lipat lebih jauh guys. Sambil kelihatan kewalahan, si Pak Tua menyombongkan diri. Dia yakin Wang Lin pasti nggak pernah melihat orang yang bisa teleport sejauh ini kan, hehe. Tentu Wang Lin penasaran dong apa tujuan si pria tua ini membawa dia sejauh ini. Nah, tujuan si Pak Tua pengen memusnahkan sekte awan putih. Jadi dia membawa Wang Lin untuk membantunya guys. Sekalian si Wang Lin bisa meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran itu. Kira-kira dendam apa yang dia simpan guys? Di tengah perjalanan Wang Lin bingung masa iya mereka bakal datang ke sebuah sekte yang besar tanpa menyiapkan rencana apapun. Si Pak Tua barulah mengingat. Dia menggunakan tekniknya mengubah penampilan Wang Lin dan dirinya dalam sekejap guys. Jadi menyamar nih. Ketika mereka sudah dekat dengan sekte awan putih, Wang Lin menggunakan kekuatannya memanggil patung dewa raksasa miliknya. Dia menyuruh patung dewa itu menghancurkan sekte awan putih dengan satu serangan. Sehingga dewa raksasa miliknya melancarkan serangan tombak yang langsung mengarah ke sekte awan putih sehingga tuar. Ledakan besar pun terjadi. Formasi pelindung milik sekte awan putih langsung hancur. Menyaksikan itu Pak Tua kesenangan guys. Tidak menyangka Wang Lin memiliki teknik seperti itu. Karena adanya serangan, orang-orang dari sekte awan putih pun auto berkumpul. Sekitar 30 kultivator mulai keluar guys. Mereka mengepung Wang Lin dan Pak Tua di atas langit. Gak cuma itu, muncul juga satu orang yang memancarkan aura berbeda daripada lainnya. Dia adalah salah satu tetua guys. Tidak terima Wang Lin dan Pak Tua sudah merusak formasi pelindung. Si Pak Tua malah menunjuk Wang Lin dan berkata, dirinya cumalah orang sewaan guys. Wah sialan nih, dia nuduh Wang Lin sebagai bosnya. Hahaha. Tentu sang tetua langsung menghampiri Wang Lin dan bertanya apa tujuan dia. Dengan tangan gemetaran, Wang Lin mengeluarkan pedangnya, menegaskan dia cuma ingin menantang semua kultivator di ranah formasi jiwa yang ada di sekte awan putih. Tentu membuat sang tetua emosi, merasa diremehkan. Dia pun menyuruh para pasukannya untuk bersiap dan membantai Wang Lin menggunakan bola-bola ungu.
Jadi bola-bola ungu itu senjatanya guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tuar. Sang Pak Tua melindungi Wang Lin dengan menghancurkan bola-bola itu dengan mudah. Menyaksikan kekuatan dari Pak Tua, sang tetua pun menduga kemungkinan dia di sini pengen mengajari muridnya untuk merasakan domain. Benar guys, Pak Tua pun tersenyum. Tapi itu tidak membuat para orang-orang dari Sekte Awan Putih gemetaran. Salah satu kultivator wanita yang ada di sana maju untuk menyerang si Pak Tua. Tapi apa yang terjadi? Sang pria tua mengeluarkan sebuah token dan dilemparkan ke arah wanita tersebut, membuat si wanita terkejut. Token itu adalah token roh leluhur guys. Tetua dari sana juga penasaran mengecek apakah itu token asli ataukah palsu. Setelah dicek dan ternyata itu asli, para tetua dan kultivator pun langsung memberikan hormat guys. Hah? Kenapa nih? 马良，跟我走吧。结丹期时修行神道术。 Barulah sang tetua menyatakan akan menawarkan membantu Wang Lin dalam mempelajari domain. Dengan senang hati, sang pria tua menyetujuinya guys. Wow, dia menyuruh si praktisi wanita untuk menunjukkan domainnya kepada Wang Lin. Tak berpikir panjang, sang wanita memadatkan kekuatannya membentuk sebuah kabut merah di sekitarnya Wang Lin. Nah, di sini si Wang Lin disuruh untuk berkonsentrasi dan merasakan kekuatan dari domain itu. Karena menurutnya masih belum cukup, dia pun menghentikan si wanita dan menyuruh tetuanya lah yang menunjukkan kekuatan domain. Tapi sang tetua menolak. Dia yakin guys, Wang Lin tidak akan bisa menahan kekuatan domain miliknya. Tapi si pria tua memastikan coba saja, keluarkanlah domainnya. 这是在威胁老夫吗？想好了，确定要今日来此的元婴修士有报。 Alhasil sang tetua pun mengumpulkan kekuatannya. Langit pun mulai bergemuruh dan ada banyak guntur yang menyambar. Pada saat dia merasakan domain tetua ini, Wang Lin langsung kesakitan. Domain milik sang tetua memiliki kemampuan dalam menyerap kekuatan spiritualnya Wang Lin. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus sampai energi spiritualnya habis, otomatis si Wang Lin itu meninggoy guys. Wow, karena kalau energi spiritualnya habis, otomatis kehidupannya juga akan diserap. Karena merasa Wang Lin sudah tidak kuat, akhirnya sang tetua pun menarik kembali domainnya. Jelas si pria tua memuji mereka dan menyatakan terima kasih. Wah, ini pria tua dikira pengemis, ternyata roh leluhur guys. Gila juga nih. Karena setelah semua ajaran sudah selesai, sang pria tua pun pamit membawa Wang Lin pergi dari sana. Singkat cerita, mereka kembali ke kediamannya Wang Lin. Dengan wajah yang pucat pasi dan ketakutan, Wang Lin di satu sisi kagum dan tidak menyangka ternyata pria tua ini bukan orang biasa nih. Selain token leluhur Sekte Awan Putih, dia ternyata juga memiliki token-token leluhur sekte lain guys. Hah? Ini gimana ceritanya nih? Kok bisa punya banyak dia? Token leluhur dari sekte-sekte lain. Lebih dari 1, lebih dari 3. Apa jangan-jangan dia pernah mengalahkan para leluhur dari sekte-sekte ini lalu dia ambil tokennya guys? Wah, bikin Mimi makin kepo nih, siapa pria tua ini? Kita tunggu lagi untuk spoiler episode selanjutnya guys ya, kalian tunggu saja. Satu hal yang pasti, cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.